FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku bersama saya Ribu Tahwandi di edisi Senin 17 November 2025 yang hujan dingin dan juga basah ya. Oke, sebelum dilanjut saya bacakan buku untuk Anda ya. Buku takdir riwayat Pangeran Diponegoro karya dari Peter Carey. Saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah ikutan gabung di kesempatan malam hari ini. Ada Ines. Ya. Terus ada Naila. Ya, udah kirim WA di RKB ya. Takim di Ambo Kembang juga ikutan gabung. Mas Adi di Kajen juga ya. Hadir absen dan nyimak dengan saksama nih sambil ngopi plus ngudut katanya. Kemulane poong cemilane maksudnya cemulane. Cemulane poong goreng, weh enak banget ya. Wah, mau dong dikirim ke sini. Oke, terus siapa lagi yang hadir? Ada Pak Gusoro juga di Karangjompo. Hadir di perkuliahan RKB malam ini. Wey. Kemudian Takim nih, pantes ya ini komentar dari Takim nih menyoroti apa yang saya bacakan tadi mengenai perpecahan antara Kiai Mojo dengan Pangeran Diponegoro yang ujung-ujungnya sebenarnya ini ngomongin soal personal masing-masing gitu ya. Nah pantas nih kita dijajah lama. Ternyata sesama pejuang pun ada persoalan dan tujuan pribadi masing-masing. Masalah Indonesia dulu sampai sekarang masih sama. Tidak ada tujuan yang sama. Oke. Ya gimana ya. Karena memang namanya juga manusia ya. Diliputi di dalam dirinya itu hasrat untuk berkuasa, hasrat untuk mendapatkan penghormatan dan lain sebagainya. Oke. Pak D Soleh di Poncol ikutan hadir, absen aja nih di Serbuk malam hari ini ya. Matur nuwun. Dan baik, saya akan lanjutkan bacaan kita pada malam hari ini pada buku Takdir riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya dari Peter Carey. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya yang diberi judul kecil Taktik Militer dan Politik Belanda. Jika kubu pangeran disibukkan dengan begitu banyak persaingan internal, mengapa dibutuhkan waktu begitu lama, hampir 2 tahun, antara tahun 1825 hingga 1827 bagi Belanda untuk melepaskan pukulan strategis yang menentukan? Mengapa kombinasi antara perbentengan darurat di medan tempur disebut sistem benteng stelsel dan pengerahan pasukan gerak cepat dalam jumlah besar tidak direncanakan jauh hari? Sejak awal, para pejabat Belanda tidak memahami hakikat perang yang mereka hadapi di Jawa. Latihan militer tentara Eropa yang klasik tidak cocok dengan tuntutan strategi anti-gerilya yang bergerak cepat. Sementara orang Jawa sendiri sangat mahir dan gigih. Dengan perbekalan seadanya, para gerilyawan Jawa terus merepotkan dan membuat letih musuhnya dan hampir tidak memberi kesempatan terjadinya pertempuran biasa. Laju penyusutan personil pasukan Belanda juga tergolong tinggi. Banyak serdadu terserang penyakit. Dari 6.000 infanteri Eropa yang bertugas di Jawa Tengah bagian selatan antara Juli 1825 hingga April 1827, sebanyak 27% atau 1.603 orang tewas di akhir tahun kedua perang hanya oleh serangan penyakit. Kecilnya jumlah serdadu Eropa membuat sulit bagi komandan tempur Belanda untuk melakukan gerak ofensif yang menentukan. Sementara itu, bantuan serdadu lokal tidak bisa diandalkan, kecuali serdadu bantuan dari Madura atau Sumeneb, Minahasa, Maluku, dan Sulawesi. Kebanyakan dari mereka adalah para serdadu pecandu opium.
Tuntutan mereka untuk membawa keluarga ke medan perang sangat mempersulit mobilisasi pasukan gerak cepat Belanda. Sepanjang musim hujan November 1825 hingga April 1826, pasukan Diponegoro bergerak leluasa di desa-desa Mataram. Mereka juga menduduki tempat-tempat kunci yang kuat, seperti Keraton Tua Amangkurat I di Pleret. Ketika dikepung oleh pasukan Kolonel Franz David Colsius, perwira Zeni paling berpengalaman yang jadi bawahan de Kok. Dibutuhkan waktu 3 bulan sebelum 400 pasukan Diponegoro yang mempertahankannya dapat dikalahkan dalam pertempuran yang paling berdarah, yang menewaskan semua kecuali 40 orang prajurit Diponegoro. Pada akhir Juli, pasukan Diponegoro di bawah komando Sentot menyerang dari markas besar kedua di daerah Dekso, Kulon Progo. Dalam serangan yang gilang gemilang itu, mereka merebut kemenangan beruntun di Kasuran 28 Juli, Lengkong 30 Juli, di mana banyak elit bangsawan Yogyakarta menemui ajalnya. Kemudian Bantul 4 Agustus, Kejiwan 9 Agustus, dan Delanggu 28 Agustus. Semua kemenangan ini membawa mereka dari Kali Progo sampai ke pinggiran barat Surakarta, dan para perwira Belanda menyebut bala tentara Diponegoro yang berhasil merebut garis pertahanan Belanda itu sebagai mengamuk dengan kepala tertunduk sambil menyuarakan pekikan yang mengiris hati. Dengan rasa putus asa, Belanda mulai mengosongkan garnisun mereka di luar Jawa sambil mengerahkan serdadu-serdadu yang baru didatangkan dari Eropa. Kedudukan Belanda tampaknya tidak memberi harapan, hanya karena terbantu oleh perdebatan panjang soal taktik antara Kiai Mojo dan Diponegoro, memungkinkan Belanda dapat mengonsentrasikan pasukan dalam jumlah cukup besar untuk merebut kemenangan atas pasukan Pangeran Digowo pada 15 Oktober 1826. Meski demikian, pasukan Diponegoro tetap menguasai sebagian wilayah Pajang dan Mataram untuk setidaknya selama hampir setahun ke depan. Pada akhir 1827, sebuah front pertempuran baru tercipta di Rembang dan Jipang Rajakwesi, ketika saudara ipar Diponegoro Sasro Dilogo ikut dalam perang. Selama beberapa minggu yang menegangkan antara awal Desember 1827 hingga pertengahan Januari 1828, jalur komunikasi pemerintah Belanda antara Semarang dan Surabaya terputus. De Kok terpaksa menunda rencana keberangkatannya ke Belanda dan menyerahkan kepemimpinan komando tentara ke tangan Van Gien. Keputusan yang kebetulan saja tepat, mengingat watak Van Gien yang tidak kenal kasihan dengan melakukan taktik bumi hangus dan menghukum tawanan dengan cara siksaan yang begitu dikenal luas. Dipendam sebatas leher agar dimakan rayap dan semut. Setahun sebelum pecahnya front baru, Sasro Dilogo di Rembang, militer Belanda dan pejabat-pejabat sipilnya sudah mulai memikirkan bagaimana mengakhiri perang. Kondisi keuangan begitu sulit, ekonomi di Jawa Tengah bagian selatan macet, tidak berputar, dan pemerintah kolonial terancam bangkrut. Bahkan, raja yang dianggap loyal seperti Sunan Pakubuwono ke-6 tidak dapat diandalkan. Kemungkinan bermuka dua. Sunan yang angin-anginan itu bersumpah setia kepada Belanda, namun ia juga bersiap-siap memihak pangeran bila nanti menang. Perdebatan sengit antara De Woest dan De Kok perihal taktik perang
membuat upaya politik untuk mengakhiri perang secara damai semakin sulit. Dubus, sang komisaris jenderal itu, memandang dirinya seorang ahli taktik militer, dan ia tidak punya waktu untuk sabar mendengarkan rencana sistem perbentengan De Kock yang mahal itu. Ia masih meyakini taktik di mana revolusi Prancis, yaitu mobilisasi massa penduduk dan terobosan cepat, dapat memaksa musuh melakukan negosiasi langsung. Ia mencoba kedua cara ini di Salatiga pada bulan September 1827 dengan datang sendiri ke Jawa Tengah untuk ikut bagian dalam perundingan yang diprakarsai penyewa tanah berkebangsaan Inggris William Stavers dan Kiai Mojo, dan menyerukan agar dilakukan perlawanan umum terhadap Diponegoro. Kedua cara ini terbukti gagal. Dalam kata-kata penulis biografi Dubus, Bart de Prince, negeri-negeri kerajaan seperti Yogyakarta bukanlah Perancis atau Paris, dan yang sangat menjengkelkan bagi De Kock dan para komandan tempurnya adalah bahwa Dubus sama sekali tidak mampu melihat kenyataan ini. Strategi-strategi politik lain untuk mengakhiri perang yang dibahas dalam masa 1826 hingga 1827 ini juga ditolak karena dianggap tidak praktis. Termasuk di situ saran agar Keraton Yogya dibagi-bagi menjadi 3 wilayah kekuasaan: pemerintah kolonial, Susuhunan, dan Mangkunegaran. Begitupun usul untuk membagi 2 Keraton Yogya dengan menawari Diponegoro wilayah kerajaan sendiri, yang sebagaimana kita lihat pada halaman 318 sampai 319 akan dicoret dari daftar oleh Elout, Menteri Kolonial untuk negeri-negeri jajahan Belanda. Satu-satunya inisiatif yang dicoba adalah mengembalikan kekuasaan Sultan Hamengkubuwono kedua dari pengasingan ke tahta Yogya pada tanggal 17 Agustus 1826. Namun dampaknya malah membuat masalah semakin runyam. HB2 yang telah berusia 76 tahun itu sudah pikun. Ia lebih banyak didikte Ratu Sultan, istri resmi terakhirnya yang gemuk, tamak, dan berasal dari kalangan rakyat biasa. Ratu Sultan adalah mantan anggota Korps Srikandi HB2 yang dalam 16 bulan masa pemerintahannya yang ketiga dan terakhir telah mengakibatkan terjadinya demoralisasi di Keraton Yogya. Tidak goyah oleh kegagalan ini, De Kock membuat kajian yang cermat dan rinci tentang kondisi militer sebelum akhirnya sampai pada keputusan untuk menetapkan 5 langkah strategi sosio-militer. Apa saja? Nah, ini dia. Penasaran? Saya sapa dulu. Iya, belum ada ya yang gabung lagi. Ditunggu ya di 08554200912. Nah, ini dia strategi sosio-militer ala De Kock. Yang pertama, mempererat hubungan dengan kesultanan sehingga para pangeran dan pejabat tinggi yang masih ada tidak lagi menyeberang ke pihak Diponegoro. Kedua, mempererat ikatan politik dan militer dengan Surakarta sehingga Sunan Pakubuwono ke-6 dan Mangkunegoro II tetap setia. Ketiga, komitmen untuk merebut kembali daerah-daerah Mataram yang masih dikuasai Diponegoro. Keempat, merestorasi sistem pemerintahan yang efektif sehingga perekonomian setempat dapat dipulihkan. Dan yang kelima, rencana untuk mengurung kekuatan pasukan pangeran di wilayah pegunungan sempit antara Kali Progo dan Kali Bogowonto untuk kemudian diisolasi dan dilucuti. Hal ini akan menciptakan apa yang dalam bahasa militer sekarang disebut sebagai padang pembantaian, killing area. Akhirnya
Ia berkeputusan untuk menangkap Diponegoro dan para pemimpin perang Jawa lainnya dengan menjanjikan imbalan. Hadiah yang ditawarkan kepada siapa saja yang bisa menangkap Diponegoro, hidup atau mati, adalah 10.000 dolar Spanyol atau 20.000 golden. Harga bagi kepala pangeran yang meninggal akan dibayar di markas besar The Cook di Magelang. Namun tidak ada yang memperdulikannya. Kunci sukses The Cook adalah sistem perbentengan darurat, benteng Stelsel, yang sebelumnya sudah dirintis oleh Kokius. Sejak awal perang, bulan Oktober 1825, perwira Zeni tempur ini sudah mendirikan benteng pertamanya di Kali Jengking, sebelah selatan Kedu, di tepi jalan Magelang Yogyakarta, untuk memberi perlindungan kepada konvoi-konvoi militer dan tempat bermalam bagi para tentaranya. Para komandan pasukan gerak cepat yang lain kemudian mengikuti jejaknya. Benteng rancangan Kokius aslinya sangat sederhana. Setelah memilih lokasi strategis yang dirasa cocok, biasanya di atas bukit atau di tempat lain yang terlindung secara alamiah, ia membangun bangunan mirip suatu barak yang berbentuk segi empat yang cukup untuk menampung satu peleton antara 25 hingga 30 orang tentara. Ia kemudian mempertahankan benteng itu dengan mendirikan pagar keliling yang kokoh dari batang kelapa setinggi 1 sampai 7 meter dengan 1 atau 2 dudukan senjata yang ditinggikan di bagian bawah, bagian-bagian sudutnya. Mengingat sifat darurat bangunan, perbentengan itu dengan mudah dapat ditinggalkan dan suatu benteng baru dapat dibangun di lokasi lain yang lebih membutuhkan dukungan pasukan. Sejak diperkenalkan dalam operasi militer pada Mei 1827, sebagai bagian dari strategi baru yang terintegrasi, sistem benteng ini bersama 11 pasukan gerak cepat yang beroperasi di Jawa Tengah bagian selatan hingga akhir perang merupakan kunci sukses militer Belanda. Hingga Maret 1830, tidak kurang dari 258 benteng darurat semacam itu telah dibangun, dengan jumlah terbesar 90 buah dibangun dalam 1 tahun 1828. Perbentengan itu tersebar di areal luas yang membentang dari ibu kota Kabupaten Banyumas di barat hingga Ponorogo di timur. Setidaknya ada 16 di antara yang cukup luas untuk menampung lebih dari 100 tentara dan sejumlah meriam. Kontribusi Kokius adalah membangun benteng terbesar yang terbuat dari batu pada pasca perang di Gombong, Karisidenan Kebumen, sebelah barat Bagelen. Benteng Kokius ini kelak menjadi tempat penugasan pertama seorang kopral genil Jawa, tidak terkenal, bernama Soeharto, yang kemudian menjadi presiden kedua Indonesia. Dalam rangka inilah benteng Stelsel itu ditakdirkan untuk terus ikut ambil bagian dalam sejarah Indonesia modern. Oke, itu dia bagian kedua di kesempatan malam hari ini. Masih akan saya lanjutkan kebersamaan kita di Serbuk, tapi satu lagu dulu ya, supaya nggak jenuh.